يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها ولشبل حيدرة الإمام المجتبى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبا القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. أيها الإخوة والأخوات، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah yang dimana pada malam hari ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk hadir di malam Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Harapan kita semua adalah mendapatkan ridha dari Sayyidah Fatimah, karena Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi pernah bersabda, innallaha la yarda li ridha Fatimah wa yaghdabu li ghadabiha. Sesungguhnya Allah akan ridha dengan apa-apa yang diridhai oleh Sayyidah Fatimah, dan sesungguhnya Allah akan murka dengan apa-apa yang dimurkai oleh Sayyidah Fatimah. Dan semoga pada malam hari ini kita semua mendapatkan ridha Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tak lupa juga salawat serta salam kita sampaikan kepada ayah Fatimah Az-Zahra, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, penutup dari seluruh Anbiya wal Mursalin, Habibullah wa Habibuna, kekasih Allah dan kekasih kita semua, Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayuhal ikhwah wal akhawat, ketika kita berbicara tentang As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra, maka kita harus mengenal bagaimana beliau tumbuh, bagaimana beliau bisa mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Posisi yang diberikan oleh Sayyidil Wujud Muhammad kepada Sayyidah Fatimah bukan maqam, bukan posisi yang biasa. Karena sampai baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi mengatakan, anti ummi abiha, engkau adalah ibu bagi ayahmu.
Dan posisi-posisi yang diberikan Ar-Rasul kepada Sayyidah Fatimah begitu banyak. Fatimah bid'atun minni, man adzaha faqad adzani, wa man adzani faqad adzallah. Fatimah adalah gumpalan darah dagingku. Sesiapa yang menyakiti Fatimah menyakiti aku. Sesiapa menyakiti aku menyakiti Allah. Seperti hadis di awal tadi, innallaha la yarda li ridha Fatimah. Bayangkan, Ar-Rasul memposisikan Sayyidah Fatimah dengan keridhaan Sayyidah Fatimah adalah keridhaan Allah. Siapa Sayyidah Fatimah Az-Zahra sehingga mendapatkan posisi yang begitu agung? Apakah hanya karena beliau putri Sayyidil Wujud Muhammad? Apakah kemuliaan ini diperoleh hanya karena faktor nasab yang bersambung dengan Ar-Rasul? Tidak. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra ketika beliau berusia 4 tahun datang perintah Allah untuk Ar-Rasul berdakwah secara terang-terangan. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ar-Rasul diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan setelah beliau melakukan dakwah secara sembunyi. Ketika beliau melakukan dakwah secara terang-terangan, beliau melaksanakan solat di Masjidil Haram di depan Ka'bah. Ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi sujud, musuh-musuh beliau melempari beliau dengan kotoran unta, hingga pundak Sayyidil Wujud penuh dengan kotoran. Ayyuhal ikhwa wal akhawat, putri beliau yang berusia 4 tahun turun untuk membersihkan kotoran unta yang ada pada pundak Sayyidil Wujud Muhammad. As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra, beliau adalah orang yang menanggung beban risalah dan imamah. Beliau adalah saksi bagaimana perjuangan abah beliau untuk menegakkan agama Allah. Beliau menjadi saksi dan beliau menjadi benteng untuk abah beliau. Karena Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi ketika merasa sumpek, merasa sedih, maka beliau akan datang ke putrinya Fatimah. Maka kesedihan dan kegelisahan itu akan hilang. Jadi As-Sayyidah Fatimah dididik oleh Sayyidil Wujud Muhammad beserta ibunya As-Sayyidah Khadijah binti Khuwailid untuk menjadi sosok yang kuat yang bisa menjadi benteng untuk agama Allah. Maka itu Ar-Risalah Muhammadiyah dipikul oleh As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tak cukup sampai di situ. Tekanan dan beban imamah setelah sepeninggal Sayyidil Wujud Muhammad, beliau tetap membela imamah yang berada di tangan suami beliau. Beliau selalu mengorbankan dirinya. Ayuhal ikhwah, di saat As-Sayyidah Khadijah binti Khuwailid akan meninggalkan alam ini. Beliau sakit. Ketika beliau akan meninggalkan dunia ini, beliau As-Sayyidah Khadijah memanggil putrinya Sayyidah Fatimah yang berusia 5-6 tahun. Dipanggil As-Sayyidah Fatimah. Ketika dipanggil As-Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah putriku, tolong panggilkan ayahmu, karena ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada ayahmu, dan engkau duduklah di sebelahku. Maka As-Sayyidah Fatimah memanggil ayahnya. Ketika datang Sayyidil Wujud Muhammad di depan As-Sayyidah Khadijah yang sudah terbaring di atas kasur, As-Sayyidah Fatimah duduk di sebelah ibundanya. Maka di saat itu As-Sayyidah Khadijah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku meminta maaf kepadamu. Mungkin selama ini aku kurang maksimal berjuang bersamamu. Aku tidak bisa melayanimu dengan sempurna ya Rasulullah.
Ketika mendengar kata-kata itu, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi menangis dan berkata kepada As-Sayyidah Khadijah, "Ya Khadijah, tidak ada satu orang pun yang berjuang dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya untuk agama Allah melebihi dari engkau, wahai Khadijah." Ayuhal hadirin, As-Sayyidah Khadijah adalah orang yang kaya raya. Hartanya semua dikorbankan untuk agama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Tetapi As-Sayyidah Fatimah, As-Sayyidah Khadijah meminta maaf kepada Sayyidil Wujud Muhammad karena beliau masih merasa kurang sumbangsinya terhadap agama Allah. Maka itu Sayyidil Wujud Muhammad menangis bahwa aku berterima kasih kepadamu wahai Khadijah, fajazakillah khairal jaza, semoga Allah yang membalas semua kebaikanmu. As-Sayyidah Khadijah berkata, tidak ya Rasulullah, jangan engkau katakan itu kepadaku. Ya Rasulullah, aku berwasiat kepadamu dan di hadapan putriku Fatimah, jika seandainya engkau berdakwah, lalu di perjalanan engkau berdakwah, engkau mendapati sungai dan engkau tidak mendapati jembatan untuk engkau melingkahi, untuk melewati sungai itu, ya Rasulullah, kembalilah ke Makkah, galilah kuburku, ambil tulang belulangku, jadikan tulang belulang itu sebagai jembatan supaya engkau bisa melewati sungai itu. Didikan yang diberikan oleh As-Sayyidah Khadijah kepada putrinya Fatimah. Maka itu As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra tidak akan pernah gentar menghadapi apapun, karena kekuatan yang dimiliki oleh As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra berasal dari ayahnya Sayyidul Kainat Muhammad bin Abdullah dan ibunya As-Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Karakter ini dibentuk sedemikian indah oleh Sayyidil Wujud Muhammad. Maka itu Allah ridha dengan ridha Fatimah dan Allah murka dengan murka Fatimah. Karena Fatimah akan berjuang dengan apapun yang dia miliki untuk tegaknya agama Allah ini. Ayuhal ikhwa wal akhawat, inilah Sayyidah Fatimah. Inilah kekuatan agama Allah. Ayuhal ikhwa wal akhawat, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi menjadikan Sayyidah Fatimah adalah sandaran beliau. Di semua riwayat dikatakan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi ketika beliau ingin berangkat berperang, rumah terakhir yang beliau datangi adalah rumah Sayyidah Fatimah. Ditanya oleh sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu melakukan hal ini? Bahwa engkau ketika ingin berangkat berperang, rumah terakhir yang engkau datangi adalah rumah Fatimah. Jawab Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, karena aroma Fatimah inilah yang menjadikan energi aku untuk berperang. Dan ketika pulang dari berperang, pertama rumah yang didatangi oleh Sayyidil Wujud Muhammad adalah rumah Sayyidah Fatimah. Ayuhal ikhwah, beruntunglah kita yang mengenal As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau bukan hanya uswah untuk para wanita-wanita, tetapi beliau adalah uswah dan qudwah untuk kita semua. Contoh bentuk dari makhluk yang dididik langsung oleh Sayyidil Mursalin adalah Sayyidah Fatimah. Maka itu As-Sayyidah Fatimah mendapatkan banyak kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau diberi oleh Allah satu surat yang berisi tentang kemuliaan dan ganjaran Allah yang akan diberikan
untuk Sayyidah Fatimah. Ketika Al-Imam Hasan dan Al-Imam Husain jatuh sakit, beliau Sayyidah Fatimah bernazar ingin berpuasa. Ketika kedua putranya sehat, beliau bernazar ingin berpuasa. Maka Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, aku juga ingin bernazar untuk kedua putraku Al-Hasan wal Husain. Tak lama berselang, alhamdulillah Allah beri kesehatan kepada Al-Hasan wal Husain. Maka Sayyidah Fatimah dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib beserta khadim mereka Al-Fiddah melakukan puasa selama 3 hari. Di hari yang pertama, ketika keluarga yang Allah katakan fi buyutin adzinallah an turfa, bahwa rumah ini akan ada kelak di surga Allah. Di dalam rumah ini Sayyidah Fatimah membuat roti agar dibuat buka puasa. Setelah selesai roti dibuat oleh Sayyidah Fatimah, ketika mereka semua ingin berbuka puasa, datang orang mengetuk pintu rumah mereka. Ya ahla baitan Nabi yatimun ja'i'un. Hei keluarga Rasulullah, aku seorang miskin yang kelaparan. Maka Sayyidah Fatimah mengambil itu semua roti dan diberikan kepada orang miskin ini. Mereka yang berada di dalam rumah ini berbuka puasa dengan seteguk air. Di hari berikutnya, di siang hari, Sayyidah Fatimah membuat roti untuk hidangan berbuka puasa. Ketika datang waktu buka puasa, datang seorang yatim mengetuk pintu rumah Sayyidah Fatimah. Ya ahla baitan nubuwah yatimun ja'i'un. Aku seorang yatim yang kelaparan. Diambil itu semua roti, diberikan kepada anak yatim. Di hari yang ketiga, dan di hari itu mereka tetap berbuka puasa dengan seteguk air. Di hari yang ketiga, ketika mereka ingin berbuka puasa, datang tawanan perang. Ya ahla baitan nubuwah asirun ja'i'un. Aku seorang tawanan perang yang kelaparan. Diambil semua roti itu, diserahkan kepada tawanan perang ini. Maka Allah menurunkan Jibril melalui Sayyidil Wujud Muhammad. Dipuji apa yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dipuji langsung oleh Allah. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan karena kecintaannya kepada Allah, mereka memberi makan untuk orang miskin, yatim dan tawanan perang. Tidak cukup sampai di situ. Apa kata Sayyidah Fatimah? Innama nahnu nut'imukum liwajhillah. Aku memberi kalian makan ini hanya untuk Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Aku tidak mengharapkan balasan apapun, dan aku tidak mengharapkan rasa terima kasih dari kalian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yu'minu ahadukum hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bahwa kalian belum beriman sebelum kalian berinfak atas sesuatu yang kalian cintai. Sayyidah Fatimah telah membuktikan itu. Di dalam keadaan puasa selama 3 hari, hanya berbuka dengan air putih. Tetapi beliau masih katakan, nahnu nut'imukum liwajhillah. Apa yang aku lakukan ini, aku tidak membutuhkan rasa terima kasih, pujian dari kalian. Karena kecintaan beliau kepada Allah dan kecintaan beliau kepada Rasulnya. Maka itu ayuhal ikhwa wal akhawat, ketika Al-Imam Ja'far As-Sadiq ditanya mengapa summiyat Fatimah, mengapa beliau kok diberi nama Fatimah? Li'annallaha fatamaha, karena Allah telah mensapih
Fatama yaftimu itu artinya menyapih. Anak bayi ketika sudah usia 2 tahun disapi, dilepas dari susu ibunya. Li'annallaha fatamaha wa dzurriyyataha wa muhibbiha minan nar. Karena Allah telah menjauhkan As-Sayyidah Fatimah beserta keturunannya dan orang yang mencintainya dari api neraka. Beruntunglah kita yang menjadi pecinta As-Sayyidah Fatimah. Karena kelak fi yaumil mahsyar, kelak ketika semua orang membutuhkan pertolongan, di saat setiap orang membutuhkan syafaat, di situ Sayyidul Awwalin wal Akhirin akan berbicara, akan berpidato. Ya ahlal mahsyar, wahai penghuni mahsyar, jika aku Muhammad Rasulullah punya utang kepada kalian, maka tagihlah hari ini. Maka penduduk mahsyar di saat itu berteriak, fidaka abuna ya Rasulullah, ayah kami tebusan untukmu wahai Rasulullah, kami yang memiliki banyak hutang kepadamu ya Rasulullah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi berkata, tidak, sesiapa dari kalian yang pernah membantu kepada anak cucu dan pecinta Fatimah, yang pernah memberi makan kepada anak cucu dan pecinta Fatimah, yang pernah memberi air kepada anak cucu dan pecinta Fatimah, yang pernah memberi pakaian kepada anak cucu dan pecinta Fatimah, maka hari ini tagihlah, aku Muhammad Rasulullah yang akan membayar itu semua. Ini posisi yang begitu agung ayyuhal ikhwa wal akhwat. Bahkan penghuni mahsyar diperintahkan oleh Allah untuk menundukkan kepalanya karena Fatimah binti Muhammad akan lewat. Jadi posisi As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini posisi yang begitu agung. Maka itu ayyuhal ikhwa wal akhwat, selayaknya kita untuk mengambil pelajaran dari beliau. Kita jadikan beliau sebagai uswah dan qudwah. Bagaimana beliau menjadi seorang putri yang melayani ayahnya, yang menjadi sandaran untuk ayahnya, yang menjadi kebahagiaan untuk ayahnya. Maka kita para putri-putri ini harus bisa menjadi seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Bagaimana beliau sebagai seorang istri. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwa Sayyidah Fatimah tidak pernah membuat beliau marah. Kata Amirul Mukminin, setiap aku datang dari luar, ketika aku masuk ke dalam rumah, aku temui senyuman Fatimah. Padahal beliau itu di dalam rumah tidak punya khaddamah, tidak punya pembantu. Beliau yang menggiling gandum sendiri, beliau yang membersihkan rumah sendiri. Di dalam riwayat disebutkan ketika As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra baru memiliki bayi Al-Imam Husain, ketika itu beliau menyusui Aba Abdillah. Setelah itu beliau menggiling gandum untuk dibuatkan roti. Setelah itu beliau membersihkan rumah. Karena capek Sayyidah Fatimah tertidur. Di saat itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi menyuruh salah satu dari istrinya untuk memanggil Sayyidah Fatimah. Ketika salah satu Ummu Salamah, kalau tidak salah Ummu Salamah, ketika Ummu Salamah masuk ke dalam rumah Sayyidah Fatimah, Ummu Salamah gemetar. Lalu keluar dari rumah itu menghadap kepada Sayyidil Wujud Muhammad. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi ketika melihat Ummu Salamah bergetar, ditanya, ada apa engkau wahai Ummu Salamah? Aku melihatmu gemetar.
Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, ketika aku masuk ke rumah Fatimah, aku temui Fatimah sudah penuh dengan debu. Tangan beliau penuh dengan kotoran. As-Sayyidah Fatimah tertidur. Tetapi ya Rasulullah, aku melihat Mahdal Husain. Apa namanya? Kayu yang untuk kasur kecil itu, Mahdal Husain bergoyang. Dan ada sapu yang berjalan sendiri ya Rasulullah. Ketika mendengar itu Sayyidil Wujud Muhammad menangis. Ya Ummu Salamah, Allah mengetahui lelahnya Fatimah. Allah tahu bagaimana Fatimah lelah. Maka itu Allah utus para malaikat untuk membersihkan rumah Fatimah, untuk menenangkan Al-Husain. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Jibril, Mikail sebagai khadim li Fatimah Az-Zahra. Beliau sebagai putri, beliau sebagai seorang istri, dan beliau sebagai seorang ibu. Ketika kita melihat bagaimana ketabahan As-Sayyidah Zainab, ketika kita melihat bagaimana sabarnya dan kuatnya As-Sayyidah Zainab, maka ketika kita membaca sejarah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kita tidak akan pernah kaget melihat ketabahan dan ketegaran yang dimiliki oleh As-Sayyidah Zainab, karena hiya bintu Fatimah Az-Zahra. Ayuhal ikhwah, ketika kita berbicara tentang As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini, kita akan melihat sosok makhluk yang begitu indah. Dari kebaikan beliau, dari akhlak beliau, dari karamah beliau, dari keteladanan beliau, sehingga Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi ketika menggambarkan As-Sayyidah Fatimah, beliau katakan, laukana husnu syakhsan lakana Fatimah. Jika seandainya kebaikan itu berbentuk manusia, maka itu adalah Fatimah. Ar-Rasul menggambarkan kebaikan keseluruhannya, ketika itu berwujud, itu adalah Fatimah. Maka semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini bisa mengambil pelajaran dari As-Sayyidah Fatimah. Ketika kita menangisi beliau, bukan hanya tangisan yang beliau inginkan dari kita, tetapi di sana ada semangat untuk menjadikan beliau uswah di dalam menjalani kehidupan kita. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, beliau, mahar beliau, kita sudah tahu posisi beliau yang begitu luar biasa dahsyatnya. Mahar beliau hanya 500 dirham fiddah, sangat kecil mahar beliau. Lalu kita yang mengaku sebagai pecinta beliau, kita yang mengaku sebagai pengikut beliau, terkadang mahar bisa sampai berjuta-juta. Ini hanya dari satu sisi aja kita kadang jauh dari As-Sayyidah Fatimah. Maka ayuhal ikhwa wal akhawat, pada kesempatan malam hari ini, marilah kita mulai mengenal tentang sosok As-Sayyidah Fatimah, dan kita jadikan beliau sebagai uswah di dalam kita menjalani kehidupan ini. Beliau diganggu berkali-kali, tetapi beliau tidak pernah mundur pada jalan kebenaran. Maka itu Allah beri beliau segala sesuatu. Sampai di yaumil mahsyar Allah memanggil As-Sayyidah Fatimah, dan Allah berkata, ya Fatimah binti Muhammad, sali tu'tai, ishfa'i tushfa'i. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah engkau kepadaku apapun yang ingin engkau minta, aku akan beri permintaanmu. Ketika engkau meminta syafaat, akan aku berikan syafaat untukmu, dan engkau bisa memberikan syafaat kepada siapapun.
manusia yang agung, yang sempurna ini patutnya kita jadikan sebagai contoh untuk kita teladani menjalani kehidupan di dunia ini. Ayuhal ikhwa wal akhwat, terakhir ada sebuah kisah. Ada satu orang bernama Abdullah ibnu Mubarak. Abdullah ibnu Mubarak dia berasal dari kota Irak, Kufah. Sekali waktu Abdullah ibnu Mubarak, karena beliau orang yang kurang mampu, beliau ingin berangkat haji. Di saat itu orang kalau mau berangkat haji dari Kufah menempuh perjalanan sekitar 2 bulan. Maka Abdullah ibnu Mubarak mengumpulkan bekal supaya bisa berangkat haji. Beliau mengumpulkan bekal itu kurang lebih selama 5 tahun. Setelah terkumpul bekal beliau, uang, makanan, kendaraan, onta, setelah terkumpul itu semua, beliau bergegas untuk berangkat berhaji. Di tengah-tengah perjalanan beliau bertemu dengan seorang wanita yang sedang eker-eker sampah. Ketika dilihat oleh Abdullah ibnu Mubarak, didatangi wanita itu, lalu melihat wanita ini mengambil bangkai ayam. Abdullah ibnu Mubarak bertanya, "Ya amatallah, amuslimah anti?" Wahai hamba Allah, engkau ini muslim atau enggak? Kata si wanita ini, "Ya Abdullah, atrukni wa sya'ni." Wahai hamba Allah, tinggalkan aku, jangan urus urusanku. Abdullah ibnu Mubarak berkata, "Ya amatallah, apakah engkau akan makan ini bangkai?" Kata si wanita ini, "Ya musafir, hei yang melakukan perjalanan, jangan pernah urus urusanku." Abdullah ibnu Mubarak berkata, "Ya amatallah, jika engkau seorang muslimah, maka engkau diharamkan untuk memakan bangkai ini. Maka aku sebagai seorang muslim wajib beramar ma'ruf nahi mungkar. Aku harus memberitahukan kepadamu bahwa bangkai ini haram hukumnya." Maka wanita itu berkata, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah, jika engkau berkata bahwa bangkai ini adalah haram, maka aku akan ceritakan kepadamu. Aku adalah seorang wanita muslimah yang baru ditinggal mati oleh suamiku. Aku memiliki 4 orang putri yang kecil-kecil, dan tidak ada 1 orang pun yang datang membantuku. Maka aku setiap hari datang ke tumpukan sampah ini untuk mencari rizkiku di dalam sini. Hari ini rizkiku adalah sepotong bangkai ayam ini. Maka bangkai ini adalah makanan untukku dan ke-4 anak yatim wanitaku yang ada di rumah." Mendengar hal itu, Abdullah ibnu Mubarak tersentuh hatinya. Maka beliau memberikan semua bekal yang beliau kumpulkan selama 5 tahun kepada wanita ini. "Ambillah, ini bekal untukmu. Jadikan ini sebagai untuk kamu makan dan jadikan modal untuk kamu bekerja." Maka diterima itu Abdullah ibnu Mubarak. Di tengah perjalanan beliau kembali ke Irak. Beliau tidak jadi melaksanakan ibadah haji. Selang beberapa bulan rombongan haji dari Hijaz datang. Setiap orang yang datang dari Hijaz, dari haji masuk ke kota Kufah, pertama rumah yang didatangi adalah rumah Abdullah ibnu Mubarak.
Satu orang berkata, ya Abdullah, terima kasih engkau telah menolongku di saat tawaf. Satu berkata, ya Abdullah, terima kasih engkau menolongku saat sa'i, saat aku akan terjatuh, engkau menolongku. Ya Abdullah, terima kasih engkau telah membangunkan kemah untukku di Mina, di Arafah. Abdullah ibnu Mubarak berkata, ya jamaah, hei kawan-kawan, aku ini tidak jadi berangkat haji. La ya Abdullah, aku melihatmu ketika tawaf, aku melihatmu saat sa'i, aku melihatmu ketika berwukuf di Arafah. Abdullah ibnu Mubarak heran, apa sebenarnya yang terjadi? Maka di malam hari Abdullah ibnu Mubarak berjumpa dengan Sayyidul Wujud Muhammad di dalam mimpinya. Ketika itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi berkata kepada Abdullah, ya Abdullah, apakah engkau terheran-heran kenapa sahabat-sahabatmu datang mengucapkan selamat dan terima kasih kepadamu? Abdullah ibnu Mubarak berkata, na'am ya Rasulullah, apa gerangan yang terjadi? Maka Abdullah ibnu Mubarak berkata, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi berkata, ya Abdullah, tahukah engkau wanita yang engkau bantu di tengah perjalanan itu? Abdullah ibnu Mubarak berkata, aku tidak tahu ya Rasulullah, yang aku tahu dia hanya seorang muslimah yang ditinggal meninggal oleh suaminya dan meninggalkan 4 anak yatim. Ketahuilah, kata Ar-Rasul, ketahuilah wahai Abdullah, itu adalah anak cucu Fatimah. Ketika engkau membantu dia, engkau membuat Fatimah tersenyum. Dan ketika aku melihat Fatimah tersenyum, aku berdoa kepada Allah, semoga Allah bisa menciptakan malaikat yang wajahnya menyerupai engkau, dan tugas dari malaikat ini adalah berhaji setiap tahun, dan pahala itu diberikan kepada engkau wahai Abdullah ibnu Mubarak. Allahumma shalli ala Muhammad. Membantu, membahagiakan, membuat Az-Zahra tersenyum. Ar-Rasul meminta kepada Allah untuk menciptakan malaikat yang tugasnya hanya berhaji, dan pahala itu diberikan kepada Abdullah ibnu Mubarak. Dan Abdullah ibnu Mubarak merasakan itu sampai detik ini. Karena sampai detik ini Abdullah ibnu Mubarak yang sudah 700-800 tahun lalu meninggalkan dunia ini, tetapi setiap tahun beliau ada di Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, semoga kita semua para pecinta As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra bisa membuat As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra tersenyum. Semoga kita semua bisa membanggakan beliau. Semoga kita semua mendapatkan ridha beliau. Karena ketika kita bisa membuat As-Sayyidah Fatimah bahagia, maka ayah dari As-Sayyidah Fatimah akan memberikan sesuatu, apapun yang kita inginkan pasti diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Karena sekali lagi, innallaha la yarda li ridha Fatimah, sesungguhnya Allah akan ridha dengan apa-apa yang diridhai oleh As-Sayyidah Fatimah. Wa innallaha la yaghdab li ghadabi Fatimah, sesungguhnya Allah akan murka dan Allah akan marah dengan apa-apa dan sesiapa yang membuat As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra marah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.